Pernah nggak kamu membayangkan bagaimana rasanya saat seorang legenda dangdut diam-diam menyiapkan hadiah paling mahal untuk seorang penyanyi muda bernama April? Bukan uang, bukan mobil, tapi sebuah lagu khusus yang diciptakan hanya untuk satu nama. Pertanyaan inilah yang membuat banyak orang terdiam dan penasaran. Kenapa April? Apa yang sebenarnya dilihat sosok besar itu dari dirinya? Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita yang penuh emosi ini, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini sekarang juga, karena kisah seperti ini jarang terjadi dan penuh makna. Cerita ini bukan sekedar tentang musik, tapi tentang pengakuan, kepercayaan, dan perjalanan panjang yang tidak semua orang bisa lewati. Malam itu, kabar ini menyebar tanpa pengumuman besar. Tidak ada konferensi pers, tidak ada sorotan kamera, hanya bisik-bisik yang akhirnya sampai ke telinga April. Sebuah lagu khusus sedang disiapkan untuknya. Lagu yang liriknya ditulis dengan hati, nadanya dirangkai dengan pengalaman puluhan tahun, dan maknanya dibuat untuk menemani perjalanan karir April ke depan. Banyak yang mengira ini hanya isu, tapi perlahan kebenaran itu terungkap. Sosok besar itu benar-benar ada, dan keputusannya sudah bulat. Inilah awal dari cerita yang akan mengubah arah hidup April selamanya dan membuat dunia dangdut kembali menoleh dengan penuh rasa hormat dan takzim. Sosok yang menyiapkan lagu khusus ini bukan orang sembarangan. Ia bukan figur yang sering muncul di layar kaca, bukan pula sosok yang haus sorotan. Ia adalah pencipta lagu dangdut legendaris, seseorang yang karyanya telah dinyanyikan lintas generasi. Lagu-lagunya hidup di hajatan, panggung besar, hingga radio kecil di pelosok desa. Meski namanya besar, ia dikenal sangat tertutup dan selektif. Tidak semua penyanyi boleh membawakan karyanya. Baginya, lagu adalah amanah, bukan komoditas semata. Ia percaya bahwa setiap lagu harus menemukan penyanyinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia hanya mengamati dunia dangdut dari kejauhan. Ia memperhatikan perubahan zaman, munculnya penyanyi muda, dan arah musik yang terus bergerak. Di tengah pengamatannya itulah, nama April perlahan masuk ke dalam catatannya. Bukan karena sensasi, bukan karena kontroversi, tapi karena sesuatu yang jarang dimiliki penyanyi muda, ketulusan. Cara April bernyanyi tidak berlebihan. Ia tidak memaksakan emosi, tidak menjual drama murahan. Setiap nada terasa jujur. Inilah yang membuat sosok ini tertarik. Ia melihat April bukan sebagai bintang sesaat, tapi sebagai investasi rasa. Dan dari situlah, tanpa sepengetahuan siapapun, ia mulai memikirkan satu hal besar. Menciptakan lagu yang hanya pantas dinyanyikan oleh April dan tidak oleh siapapun selain dirinya. Perhatian terhadap April tidak datang secara tiba-tiba. Sosok ini memperhatikan April sejak beberapa penampilan awalnya. Ia menonton bukan sebagai penggemar, tapi sebagai pencipta lagu yang peka terhadap rasa. Ia melihat bagaimana April berdiri di panggung dengan sikap rendah hati. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada upaya mencuri perhatian. Justru disitulah kekuatan April terlihat. Ia menyampaikan lagu seolah sedang bercerita, bukan sekedar bernyanyi. Setiap lirik terasa sampai, setiap nada punya makna. Bagi pencipta lagu, hal ini adalah sinyal yang sangat kuat. Ia mulai membandingkan April dengan banyak penyanyi muda lain yang pernah ia lihat. Banyak yang memiliki teknik bagus, tapi kehilangan jiwa. April berbeda. Suaranya mungkin tidak paling keras, tapi paling jujur. Dari sinilah perhatian itu berubah menjadi ketertarikan serius. Ia mulai mencatat karakter suara April, warna vokalnya, dan cara ia menahan emosi. Semua itu disimpan rapi dalam pikirannya. Ia belum berniat melakukan apa-apa. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Apakah April konsisten? Dan waktu menjawab pertanyaan itu. Penampilan demi penampilan April justru semakin matang. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada kesombongan. Di titik inilah sosok besar itu mulai yakin. Ia merasa jika suatu hari ia harus mewariskan satu karya penting, April adalah nama yang layak dipertimbangkan. Benih keputusan besar itu pun mulai tumbuh. Perlahan tapi pasti. Keputusan untuk menciptakan lagu khusus bagi April tidak pernah diumumkan. Tidak ada diskusi terbuka, tidak ada persetujuan banyak pihak. Keputusan itu lahir dari keyakinan pribadi. Sosok ini percaya, keputusan besar tidak selalu harus bising. Ia mulai menulis lagu itu dalam keheningan.
Lirik demi lirik dirangkai dengan hati-hati. Ia tidak ingin lagu ini terdengar pasaran. Ia ingin lagu ini memiliki identitas kuat, mencerminkan perjalanan, perjuangan, dan karakter April. Setiap kata dipilih agar terasa dekat dengan kehidupan. Setiap nada disesuaikan dengan rentang suara April. Proses ini memakan waktu. Tidak ada tenggat, tidak ada tekanan pasar. Ia hanya ingin menghasilkan karya terbaik. Lagu ini tidak ditujukan untuk tren sesaat, tapi untuk bertahan lama. Di kepalanya, ia sudah membayangkan April menyanyikan lagu ini di atas panggung dengan ekspresi yang jujur. Ia tahu, lagu ini akan menjadi penanda penting dalam karir April. Karena itu, ia tidak ingin salah langkah. Keputusan ini adalah bentuk kepercayaan. Kepercayaan bahwa April mampu menjaga makna lagu ini. Dan meski semua dilakukan dalam diam, keputusan ini kelak akan mengguncang banyak orang. Karena di dunia dangdut, tidak sering seorang legenda memberikan hadiah sebesar ini kepada penyanyi muda. Lagu ini adalah simbol, bukan sekedar karya. Simbol pengakuan dan harapan besar yang disematkan pada nama April. April tidak langsung mengetahui kebenaran ini. Awalnya ia hanya mendengar kabar samar. Ia mengira itu hanya obrolan biasa. Namun suatu hari, kabar itu disampaikan secara serius. Saat ia tahu bahwa sebuah lagu khusus diciptakan hanya untuknya, April terdiam cukup lama. Tidak ada teriakan bahagia, tidak ada reaksi berlebihan. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu betul arti dari hadiah ini. Bagi April, ini bukan sekedar kesempatan. Ini adalah kehormatan besar. Ia mengenal reputasi sosok yang menciptakan lagu tersebut. Ia tahu betapa selektifnya orang itu. Karena itu, perasaan yang muncul bukan hanya bahagia, tapi juga takut. Takut tidak mampu menjaga kepercayaan. April menyadari, lagu ini membawa tanggung jawab besar. Lagu ini akan selalu dikaitkan dengan namanya. Ia tidak ingin mengecewakan siapapun. Di dalam hatinya, April berjanji untuk menjaga sikap, menjaga kualitas, dan terus belajar. Ia tidak ingin hadiah ini membuatnya besar kepala. Justru sebaliknya, ia ingin hadiah ini menjadi pengingat untuk tetap rendah hati. Momen ini menjadi titik balik bagi April. Ia merasa langkahnya kini diawasi, bukan oleh publik, tapi oleh kepercayaan seorang legenda. Dan itu jauh lebih berat, sekaligus lebih bermakna. Kabar tentang lagu khusus untuk April perlahan terdengar di lingkungan DA7. Tidak ada pengumuman resmi, tapi gosip ini menyebar dengan cepat. Banyak yang terkejut. Bukan karena iri, tapi karena kagum. Semua tahu betapa sulitnya mendapatkan perhatian dari pencipta lagu legendaris. Studio yang biasanya ramai, mendadak hening saat kabar ini dibicarakan. Para peserta lain menunjukkan rasa hormat. Mereka tahu, ini bukan hasil lobi atau popularitas semata. Ini hasil proses panjang. Beberapa orang bahkan mengatakan, hadiah ini lebih mahal dari gelar juara, karena lagu ini bisa menentukan arah karir seseorang. Reaksi para mentor pun penuh kehati-hatian. Mereka melihat April kini berada di posisi yang berbeda, bukan lagi sekedar peserta, tapi calon pewaris karya besar. Hal ini membuat April semakin sadar diri. Ia tidak ingin berubah. Ia tetap datang lebih awal saat latihan, tetap bersikap sopan, dan tetap mendengarkan masukan. Lingkungan DA7 menjadi saksi perubahan halus ini. Tidak ada jarak, tidak ada kesombongan. Justru April terlihat semakin tenang. Ia tahu sorotan kini bukan hanya dari kamera, tapi dari sejarah dangdut itu sendiri. Dan setiap langkahnya akan dicatat dengan lebih serius dari sebelumnya. Hadiah berupa lagu khusus ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Lagu ini adalah simbol pengakuan. Pengakuan bahwa April dianggap layak membawa nama dangdut ke arah yang lebih bermartabat. Lagu ini bukan sekedar karya, tapi amanah. Di balik lirik dan nadanya, ada harapan besar. Harapan agar April tetap setia pada nilai-nilai dasar dangdut. Tidak terjebak sensasi, tidak kehilangan jati diri. Lagu ini juga menjadi pengingat bahwa jalan yang dipilih April bukan jalan instan. Ini jalan panjang yang membutuhkan konsistensi. Bagi April, lagu ini adalah cermin. Setiap kali ia menyanyikannya, ia akan diingatkan pada kepercayaan yang diberikan. Inilah hadiah yang tidak bisa dipamerkan dengan mudah, tapi terasa berat di hati. Banyak orang mungkin menginginkan hadiah mewah, tapi tidak semua siap menerima hadiah berupa tanggung jawab. April menerimanya dengan kepala tegak. Ia tahu, tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini.
dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa kepercayaan ini tidak salah alamat. Lagu ini menjadi bagian dari identitas April, bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai penjaga nilai dalam dunia dangdut. Saat kabar ini mulai beredar di publik, spekulasi pun muncul. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok di balik lagu ini? Namun justru misteri itulah yang membuat cerita ini semakin kuat. Publik tidak disuguhi drama, tidak ada klaim berlebihan. Yang ada hanya fakta bahwa sebuah lagu khusus diciptakan untuk April. Netizen mulai membahas makna hadiah ini. Banyak yang menyebut ini sebagai bentuk pengakuan tertinggi dalam dunia dangdut. Beberapa bahkan mengatakan ini adalah tanda bahwa April dipersiapkan untuk peran yang lebih besar di masa depan. Diskusi ini berkembang sehat. Tidak ada hujatan, tidak ada kontroversi. Cerita ini justru menghangatkan kembali kepercayaan publik terhadap proses dalam industri musik. April menjadi simbol bahwa kerja keras dan sikap baik masih dihargai. Spekulasi ini tidak membuat April terganggu. Ia memilih fokus. Ia tahu, waktu akan menjawab semuanya. Yang terpenting baginya adalah menjaga kualitas dan kepercayaan. Publik boleh berspekulasi, tapi April tetap berjalan di jalurnya. Dan disitulah kekuatan cerita ini terasa semakin nyata. Sejak menerima kabar tentang lagu khusus ini, April menyadari bahwa hidupnya berubah. Bukan secara drastis, tapi secara mendalam. Ia kini membawa nama besar di balik setiap langkahnya. Setiap penampilan, setiap wawancara, setiap sikap akan dinilai lebih tajam. Tanggung jawab ini tidak ringan, namun April memilih menerimanya dengan lapang dada. Ia tidak ingin terbebani, tapi juga tidak ingin meremehkan. Ia tahu, lagu ini akan selalu menjadi pengingat. Pengingat untuk tetap rendah hati, tetap belajar, dan tetap menghormati panggung. April mulai lebih selektif dalam memilih lagu, lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia tidak ingin satu kesalahan kecil merusak kepercayaan besar yang telah diberikan. Tanggung jawab ini juga menjadi sumber kekuatan. April merasa ada seseorang yang percaya padanya sepenuh hati, dan kepercayaan itu memberinya dorongan untuk terus maju. Ia tidak lagi bernyanyi hanya untuk tampil, tapi untuk menjaga makna. Inilah fase baru dalam perjalanan April, fase di mana ia tidak hanya membawa mimpinya sendiri, tapi juga harapan orang lain. Kisah tentang lagu khusus untuk April ini bukan cerita sensasi. Ini adalah cerita tentang proses, kepercayaan, dan perjalanan panjang yang penuh makna. Dalam diam, seorang legenda memilih April dan memberikan hadiah yang tidak ternilai. Hadiah berupa lagu, tapi juga berupa tanggung jawab. Dari sinilah langkah baru April dimulai. Ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia membawa amanah besar di pundaknya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa pengakuan sejati tidak selalu datang dengan sorotan. Kadang, ia datang dalam keheningan, tapi dampaknya luar biasa. April kini berada di persimpangan penting. Jalan di depannya panjang, tapi fondasinya kuat. Dengan sikap yang tetap rendah hati dan kerja keras yang konsisten, April memiliki peluang besar untuk meninggalkan jejak yang berarti di dunia dangdut. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi, bukan hanya bagi April, tapi juga bagi siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Jangan lupa untuk terus dukung perjalanan April dengan cara yang positif. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.